Selamat siang Ibu. Siang Pak. Bagaimana kabarnya Ibu? Luar biasa, baik-baik. Baik Ibu, sebelum kita melakukan coaching, pertama-tama Ibu, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Siap, ya Pak. Baik Ibu. Pada coaching hari ini Ibu dan Coach C akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian dalam memberikan pertanyaan berbobot pada coach juga, bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Bisa Ibu? Siap Pak. Oke, baik. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Santi, kompetisi coaching apa yang ingin dikembangkan Ibu hari ini? Baik Pak, jadi begini, potensi pertama yang akan saya tanyakan, yang akan saya kembangkan itu adalah presence atau kehadiran penuh, yang berikutnya mendengarkan aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian yang pertanyaan yang kedua Ibu, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi kira-kira? Oke. Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Ya, hampir sama dengan jawaban yang sebelumnya Ibu ya. Oke. Dan yang ketiga Ibu, pertanyaan yang terakhir ya sekaligus. Indikator yang bagaimana sih yang diinginkan Ibu Santi dalam proses coaching itu kira-kira? Baik Pak, yang saya ingin coaching ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu. Ya, terima kasih Ibu. Kalau seperti itu langkah-langkahnya, silakan Ibu bertemu dengan coachingnya, biar saya ada di sini saja untuk memantau. Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi Ibu Ijen. Selamat pagi Bu Santi. Oke, luar biasa. Bagaimana hari ini? Macamnya cerah sekali muka itu. Selalu cerah. Luar biasa. Iya. Oke, begini. Saya perhatikan ini sepertinya beberapa hari ini sedikit bermasalah. Saya perhatikan dari raut wajahnya ini. Betul. Jadi bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Jadi saya mau mencurahkan isi hati saya, Ibu Santi, mengenai situasi yang sedang saya alami. Oke. Jadi saya ini sedang gelisah sebenarnya, karena ada rekan saya yang tertutup sekali. Ya. Memang di dunia pendidikan, apalagi kita sebagai guru, tidak semuanya harus berkolaborasi. Ada beberapa item atau situasi kita harus mandiri. Tetapi menurut saya membuat modul, membuat soal itu kan butuh kolaborasi. Iya, betul. Saya memiliki seorang rekan yang memang karakternya tertutup sekali. Saking tertutupnya, dia tidak bisa diajak untuk bekerja sama. Sementara ini dalam proses pembuatan soal dan modul. Seperti itu. Itu yang sedang saya alami. Makanya agak pusing-pusing. Ya memang kita sebagai guru itu harus punya sikap kolaboratif. Iya. Karena memang dunia kerjanya kita itu diharuskan kita itu bekerja sama. Iya, seperti itu ya, Bu. Jadi apa rencana pertemuan ini? Rencananya adalah lebih ke saya mau menata alur-alur proses-proses yang akan saya buat nanti dalam menghadapi si rekan ini, karena tidak bisa dibiarkan begitu saja. Berarti di sini saya punya tujuan, yaitu bagaimana caranya saya bisa berkolaborasi. Nah, jadi kalau kita punya rekan seperti itu, artinya kita yang harus proaktif mengajarnya seperti itu. Sekarang apa tujuan dari pertemuan ini, Bu? Tujuannya saya tahu Ibu Santi bisa mendengarkan saya. Bisa menguatkan saya meskipun Ibu Santi tidak akan memberikan solusi. Karena persoalan ini persoalan saya, dan saya juga harus berani mencari solusinya sendiri. Tetapi saya butuh pendengar yang baik. Saya butuh Ibu Santi. Nah, selanjutnya Ibu Ijen, kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Iya, kesempatan yang dimiliki sekarang kebetulan
lagi dalam hari-hari proses pembuatan soal. Jadi saya merasa bahwa setertutupnya orang ini, seintrovertnya dia, dalam proses ini dia pasti butuh orang. Hanya mungkin kendali di karakter itu tadi. Jadi dia orang yang sangat tertutup. Nah, saya punya kesempatan sekarang, dia pasti berpikir ini seperti wadah MGMP kan. Ya, jadi pasti ada orang lain yang berkonsultasi dengan dia. Itu kesempatan yang saya miliki. Nah, betul, benar sekali. Nah, sekarang dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan Ibu? Iya, jadi posisinya saya sekarang di angka 5. Rendah sekali kakak. Dari tujuan yang saya mau buat dan situasi saya sekarang di 5 sekali, sangat rendah. Nah sekarang apa kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Iya, saya memiliki kekuatan bahwa saya orangnya ekstrovert. Gitu. Apapun yang akan terjadi saya tetap ceria. Nah itu. Dalam menghadapi orang ini ya, bagaimana hasilnya nanti, saya yakin saya bisa tembus. Bahwa saya bisa berkolaborasi dengan dia. Mungkin tarafnya tidak seperti seleluasa saya dengan orang-orang lain yang terbuka atau ekstrovert begitu. Jadi ya mungkin tarafnya agak lebih baik. Memang seperti itu. Kita yang harus proaktif kan? Iya, harus itu. Berikutnya, peluang apa yang bisa Ibu ambil? Peluang yang bisa saya ambil adalah dia meskipun manusia introvert tapi dia guru. Artinya ada peluang, meskipun kecil sekali peluangnya itu, saya bisa melakukan pendekatan, saya bisa memahami dia, dan akhirnya ada itu kolaborasi. Meskipun peluangnya kecil, tapi saya yakin ada. Jadi memang kalau guru artinya dia juga sudah pasti punya kemampuan. Hanya kita yang harus proaktif, ambil peluang itu. Seperti itu. Kira-kira apa hambatan atau gangguan mungkin yang menghalangi Ibu mencapai tujuan itu? Baik kakak, karena tujuannya tadi berkolaborasi dengan dia, orang yang sangat introvert. Hambatannya pasti ada. Yang pertama, orang-orang seperti itu dia tidak suka basa-basi. Dia tidak suka seperti kita yang hahaha banyak berbicara. Dia tidak suka. Pasti itu hambatannya. Ketemu dengan saya yang omong panjang lebar. Lalu hambatan yang kedua, mungkin lebih ke dia tidak tahu teknis membuat soal di aplikasi itu seperti apa. Jadi dia kebingungan di situ, dan menurut saya itu menjadi hambatan nanti. Berarti saya harus seperti menggurui dia jadinya. Menurut saya itu hambatan. Jadi apa solusinya? Solusinya ya, yang pertama, stoplah basa-basi terlalu panjang. Kita langsung ke intinya saja. Pak, bagaimana progres soal? Tidak usah kita omong basa-basi di luar kita punya topik, karena dia tidak suka pasti. Lalu yang kedua, mungkin dengan cara saya menunjukkan, Pak, ini aplikasi yang digunakan kita punya sekolah untuk pembuatan soal. Lalu cara kerjanya seperti ini, dan saya punya sudah sejauh ini. Jika memang itu yang memiliki kendala, saya bisa bantu. Jadi itu menurut saya solusinya kakak, pendekatan, dan saya lebih ke aksi nyata kakak. Jadi ini yang sudah saya buat, apakah mau dibantu? Saya akan siap membantu seperti itu. Jadi solusinya seperti itu tadi ya Ibu. Kalau begitu apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan itu? Rencananya saya kebetulan lagi MGMP ini. Jadi saya harus berani. Harus berani dan memahami dia. Saya akan mendatanginya, tanya baik-baik. Karena kita ini satu kelas, maksudnya kelas 7 seluruhnya, itu ada 3 guru. Saya tanya nanti beliau, soalnya sudah sampai mana? Apakah progresnya masih di Word atau sudah di aplikasi dan tinggal di otak-atik atau bagaimana? Begitu. Lalu setelah itu nanti jika memang masih di tahap yang mana dan butuh bantuannya saya siap bantu. Kalau memang dia tidak mau dibantu seutuhnya oleh saya, hanya dia butuh langkah-langkahnya saja, saya juga siap untuk menyampaikan langkah-langkahnya sampai selesai. Jadi kita mau membantu, tetapi kita juga harus melihat kenyamanan dari dia juga. Seperti itu. Seperti itu. Mau di bagian mana yang dia dibantu atau bagaimana? Jadi selanjutnya adakah prioritasnya? Mungkin prioritasnya lebih ke aksi, Bu.
aksinya. Maksudnya ya, maksud saya begini, kalau tanya progres soal, itu saya rasa tidak jadi prioritas. Saya lebih ke aksi saja, buka laptopnya dia, laptop, sudah di mana, iya, itu langsung menjadi cek. langsung cek. Ya. Itu menjadi prioritas saya, karena kalau tunggu omong sebentar, aduh lama. Iya, ya, betul. lebih ke aksi saja, buka laptop Benar. sejauh mana, mau dimenahi di bagian mana, ayo kita lakukan. Intinya seperti itu, langsung aksi. Iya, langsung aksi. Cek langsung sudah sejauh mana dia membuat soal misalnya toh gitu. Ada yang susah dibantu. Itu kalau dia izinkan misalnya. Iya, itu kalau dia minta sendiri. Oke, selanjutnya bagaimana jangka waktunya? Menurut saya dalam proses ini tidak butuh jangka waktu lama. Karena ya itu tadi, kalau pendekatannya cuma kami ngobrol, setelah itu langsung aksi, ya tidak butuh waktu berminggu-minggu atau berhari-hari. Langsung pada saat itu dia nyaman dengan keberadaannya saya, dia terima, eksekusi, selesai. Sip, benar. Nah, jadi apa ukuran keberhasilan Ibu untuk rencana aksi ini tadi? Oke, ukuran keberhasilan menurut saya ketika dia sudah mau dibantu, dia membuka dirinya, perasaannya, hatinya, otaknya untuk dibantu. Jadi saya bisa katakan saya berhasil meskipun presentasinya tidak akan sampai 100. Ketika dia sudah mau membuka diri, apalagi dia menginformasikan bahwa saya kan tidak mengerti di bagian ini. Ya, itu saya punya ukuran keberhasilannya. Dia sudah mau membuka dirinya. Intinya ketika kita membuka diri, artinya kita mau diajak kerjasama. Iya. Nah, tujuan tadi kan berkolaborasi. Nah, ya benar-benar seperti itu. Ya. Berarti kira-kira apa cara Ibu mengantisipasi gangguan? Oke, caranya saya kakak, yang pertama tentu tidak banyak berbicara, karena orang tertutup seperti itu mereka tidak nyaman dengan membagikan banyak hal kepada orang lain, atau orang lain banyak tahu tentang mereka tidak suka. Jadi lebih ke topiknya misalnya soal mengenai soal ujian, setelah itu selesai, supaya tidak ada gangguan dalam proses menuju tujuan. Iya, benar sekali itu Ibu. Orang introvert istilahnya seperti itu, tidak mau sebenarnya untuk terlalu dicari tahu lebih. Jadi fokus dengan apa yang jadi tujuannya. Itu ya benar sekali. Nah, sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi? Oke, saya berkomitmen bahwa ya yang memulai ini harus saya yang harus berani merobohkan batasan-batasan itu, karena bukan untuk urusan pribadi ini urusan lembaga. Dalam hal ini soal ulangan berarti anak-anak. Kalau saya egois, saya tidak mau juga, yang hancur siapa? Benar. Kita punya lembaga pendidikan ini harus selalu ditingkatkan kualitas dan lain-lainnya. Ya dengan cara kecil seperti itu harus menurunkan ego kita sebagai rekan. Tidak apa-apa, saya yang harus berani untuk memulai. Betul. Tujuannya tadi kan berkolaborasi untuk apa ya? Untuk anak-anak tadi. Oke, benar. Dan sekarang siapa dan apa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen? Oke, untuk siapanya tentu saya dan dia. Saya dan rekan itu kami berdua yang berkomitmen. Ya, mungkin kalau dari saya ya itu tadi batasan-batasan topik-topik pembicaraan dalam saat aksi itu. Dan apanya itu tadi apa yang kami kerjakan. Begitu. Itu yang menjadi, misalnya dalam konteks ini sederhana saja, pembuatan soal dari Word ke aplikasi. Itu apanya? Itu bagian apa? Benar, bagian apa? Oke, seperti itu ya Ibu. Nah, yang terakhir ini bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Oke. Tentu tindak lanjutnya saya akan mendatangi rekan kerja saya ini dengan pendekatan yang membuat dia nyaman. Ya, tentu saja saya juga nyaman, membuat kami berdua nyaman sehingga tujuannya tercapai. Saya bisa berkolaborasi dengan dia juga bisa terbuka dengan saya ataupun orang lain. Tujuannya tadi itu ya untuk berkolaborasi tadi. Oke, baik, sudah Ibu Ijen. Sekian dulu, selamat menjalankan rencana aksinya tadi. Terima kasih Ibu Santi. Baik Ibu Santi, tadi saya sudah melakukan melakukan coaching dengan Ibu Ijen. Sebelum penutupan, saya ingin memberikan pertanyaan sedikit. Kira-kira bisa tidak? Siap. Pertanyaan yang pertama Ibu,
apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang dilakukan? Oke, terima kasih Paulan. Pada coaching tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Ya. Nah, yaitu tahap menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian menanyakan bencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Oke, baik. Terima kasih. Menurut saya sebagai observer ya, Bu, dari proses coachingnya Ibu Santi dan juga Ibu Ijen sudah berjalan sangat baik, ya, dan akhirnya sudah sesuai dengan, ya, kira-kira sudah sesuai lah dengan alur Tirta. Dan juga Ibu Santi sendiri sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Ijen sebagai coaching. Kemudian sehingga Ibu Ijen juga bisa menemukan solusi-solusi. Iya Pak. Kemudian pertanyaan terakhir Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur Tirta supaya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Oke. Jadi, Ibu, kalau begitu saya rasa sudah cukup. Saya ucapkan selamat dan terima kasih. Baik Pak, saya juga ucapkan terima kasih. Selamat siang Pak Olan. Selamat siang. Bagaimana Ibu Ijen. kabar? Kabar baik Ibu Ijen. Bagaimana kabarnya Ibu Ijen? Baik. Baik sudah. Oke. Baik Pak Olan. Ini kita nantikan mau coaching. Ya. Ya. Tetapi sebelum kita melakukan coaching, saya ingin bertanya beberapa hal kepada Siap. Pak Olan. Baik. Silakan Ibu. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita. Ya. Jadi pada coaching hari ini, coach dan coach nanti akan saya amati. Saya amati proses coaching itu nanti dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Oke. Ya, saya usahakan sesuai dengan alur Tirta. Ya, oke. Baik, Pak Olan. Lalu kemudian dalam memberikan pertanyaan kepada coach itu yang diharapkan adalah pertanyaannya berbobot. Ya. Seperti itu, dan bagaimana coach juga merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya dengan baik. Apakah Pak Olan sudah siap? Siap. Baik. Siap. Baik, saya akan bertanya kepada Pak Olan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Pak Olan hari ini? Ya, baik. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, seperti baik. yang sudah disampaikan oleh atau masuk dalam alur tadi. Oke, alur Tirta ya Pak Olan Ya. ya. Baik, pertanyaan kedua dari saya Pak Olan, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik? Oke, kalau kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik itu yaitu yang pertama kehadiran mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot juga. Oke, oh ya. Baik Pak Olan, pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan Pak Olan dalam proses coaching kali ini? Ya, indikator yang saya inginkan yaitu coaching ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang sedang dia hadapi. Seperti itu ya, kurang lebih indikatornya. Oke, baik Pak Olan. Semoga coaching ini bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi persoalan yang nanti akan Pak Olan tanyakan di coaching. Baik, itu saja dari saya Pak Olan. Ya, siap. Terima kasih. Saya akan mengamati proses coaching ini nanti. Halo Ibu Santi, selamat siang. Bu Santi, bagaimana kabarnya Bu Santi? Baik? Hai Paulan, selamat siang juga, kabar baik.
kabar baik luar biasa hari ini. Oke, Ibu Santi, ya, kabar baik luar biasa. Tapi saya lihat Ibu Santi sedang murung sekali. Mungkin sedang memikirkan sesuatu, Ibu Santi. Iya, memang keadaan saya baik, tapi sebenarnya pikiran saya ini sedang tertuju ke anak-anak kelas 11 IPS 2. Tuh, boleh saya berbincang sebentar dengan Pak Silakan Ulan? Ibu Santi, silakan ceritakan permasalahan yang Ibu Santi sedang alami atau yang sedang Ibu Santi hadapi. Oke, begini Pak Ulan, saya ini merasa sedikit stres setiap mengajar di kelas 11 IPS 2. Anak laki-lakinya itu suka bermain game di HP di saat kegiatan diskusi. Nah, mereka ini susah untuk fokus belajar bersama teman dalam kelompoknya. Oh, ya. Oke, Ibu Santi, ya. Ibu Santi ternyata lagi stres ya. Setiap masuk di kelas 11 IPS 2 karena siswanya tidak mau belajar, hanya main game di HP saja ya. Nah, kira-kira apa sih yang mau dicapai dari perbincangan kita kali ini, Ibu Santi? Oke, baik Pak Ulan, saya maunya itu membuat mereka supaya bisa fokus saat belajar, tidak bermain game. Tuh. Iya. Nah, kemudian menurut Ibu Santi sendiri apa sih situasi pembelajaran yang ideal sih menurut Ibu Santi ya? Menurut saya, semua murid itu harus terlibat aktif dalam belajar dan harus tahu batasan penggunaan HP di saat kegiatan belajar dalam kelas. Oke, ya. Harus tahu batasan penggunaan HP dalam kelas. Baik Bu Santi, keterlibatan dalam kegiatan pembelajaran di kelas ada di level berapa Ibu? Misalnya idealnya 10. Oke. Kalau saya amati, keterlibatan mereka itu masih berada di level 4. Karena kadang kalau saya beri teguran, mereka akan ikuti. Tetapi itu hanya sementara saja. Setelahnya mereka akan kembali bermain, Pak Ulan. Nah, saya memang menyadari tingkat kesulitan materi dari bab yang sedang kami pelajari ini memang sangat sukar. Jadi mungkin mereka merasa menyerah, bosan untuk mempelajari materi tersebut. Apalagi tahu kan anak SMA, usia anak laki-laki kalau belum mencapai 17 tahun atau di atas 18 tahun itu mereka masih mau senang-senang bermain. Tuh. Oke, baik. Ya begitulah Ibu, anak laki-laki ya Ibu ya. Jadi tidak hanya di sekolahnya Ibu juga, tapi saya rasa di sekolah-sekolah lain juga mengalami hal yang sama ya. Kemudian apalagi bisa dikatakan kalau pelajaran kayak matematika itu sangat susah sekali ya bagi sebagian orang. Kemudian menurut Ibu Santi sendiri dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan materi ini ya Ibu ya, yang Ibu sedang hadapi sekarang, keterlibatan anak-anak dalam proses pembelajaran diharapkan berada pada level berapa? Oke, kalau dengan tingkat kesulitan materi yang sekarang, saya itu berharap di level 7 itu sudah lumayan Pak Ulan. Level 7. Level 7 ya Bu Santi ya. Baiklah Bu Santi, tindakan apa kira-kira yang dapat membantu agar bisa sampai ke level 7 tersebut? Nah, itu yang sedang saya pikirkan, Pak Ulan. Bagaimanapun juga, saya ingin mereka itu harus terlibat penuh dalam kegiatan belajar. Nah, mereka harus paham dengan batasan penggunaan HP saat pembelajaran. Artinya tidak boleh berlebihan, harus ada izin atau seizin guru. Tuh. Benar sekali, Bu Santi. Tidak boleh berlebihannya. Kita juga harus tegas aturan tentang penggunaan HP ya, baik itu di sekolah maupun khususnya dalam kelas ya. Karena penggunaan yang tidak terkontrol itulah menurut saya salah satu yang menyebabkan siswa itu terlihat tidak aktif dalam pembelajarannya. Kemudian apa sih hal-hal positif yang mungkin ya dari aktivitas mereka dalam penggunaan HP? Kalau saya amati zaman sekarang ini nih, sisi positifnya itu pasti ada. Artinya begini, mereka kalau saya lihat mereka bermain HP tadi itu, utak-atik HP-nya mereka, artinya mereka dapat dikatakan tidak gagap teknologi, paham dengan fungsi berbagai aplikasi di HP. Tuh. Ya benar sekali Bu ya. Jadi memang seperti itu sih Bu, kalau kita berbicara tentang anak-anak sekarang ini, zaman sekarang ini, mereka sudah tidak gaptek lagi kalau masalah tentang teknologi khususnya HP ya. Karena rata-rata semua siswa sekarang menggunakan HP ya. Itu saya setuju sekali ya Bu, saya sepakat. Kemudian itulah salah satu hal positifnya. Baik Bu Santi, lalu menurut Ibu Santi sendiri kemungkinan apa sih yang akan nanti Ibu ambil dalam penanganan kasus tersebut? Jika berdasarkan pengamatan saya,
terkait canggihnya kita punya siswa ini dalam penggunaan HP, saya berpikir akan membuat kegiatan belajar yang sebagian besarnya itu memanfaatkan fungsi HP. Oke. Ya, setuju sekali Ibu ya. Jadi harus membuat pelajaran tadi apa Bu? Pokoknya yang sepenuhnya itu memanfaatkan fungsi HP. Oke, memanfaatkan fungsi HP ya. Kemudian jadi ingin membuat kegiatan belajar seperti itu ya. Kemudian kalau begitu Ibu, rencananya seperti apa sih kegiatan belajar seperti yang Ibu maksudkan tadi, yang Ibu katakan tadi bahwa ingin memanfaatkan fungsi HP sendiri sebagai pelajaran? Begini Paulan, salah satunya tuh mungkin meminta mereka untuk membuat tagihan atau hasil kerjanya itu dalam bentuk video, ya seperti itu Pak. Jadi mereka akan memantapkan fokus mereka dalam belajar. Bisa juga mungkin saya share materinya tuh melalui HP mereka masing-masing. Selain saya tampilkan di Smart TV atau LCD seperti kegiatan pembelajaran sebelum-sebelumnya itu. Oke, baik Ibu Santi. Menarik sekali pembicaraan kita hari ini Ibu Santi. Saya lihat juga Ibu Santi sendiri semangat sekali untuk mencari solusi dan membuat solusi tersebut ya, supaya meningkat kembali pembelajaran yang bermutu dalam kelas ya. Baik Ibu Santi, kira-kira kapan rencana baik yang Ibu Santi akan jalankan? Oke, tentu saja Pak, itu pada pertemuan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Oke, ya, berarti dalam waktu dekat ya Bu ya? Iya. Ya. Baik Bu Santi, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi percakapan ini? Oke, baik Paulan, terima kasih. Saya ini sekarang sudah paham apa yang akan saya rencanakan untuk siswa kelas IPS 2 tadi. Nah, setidaknya bisa membuat mereka fokus belajar dengan memberdayakan kecanggihan mereka dalam menggunakan HP. Seperti itu Paulan. Baik, terima kasih Ibu Santi. Terima kasih Paulan, sudah saya mau berbagi, harusnya kemudian sudah mau menemukan berbagi solusi juga. Yang mudah-mudahan Ibu Santi dapat kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik Bu Santi. Terima kasih Paulan, terima kasih banyak. Saya ucapkan selamat. Baik, halo Paulan. Halo Ibu Izen, bagaimana Ibu Izen? Saya sudah menyaksikan proses coaching antara Paulan dengan Ibu Santi. Ya, betul sekali. Saya melihat luar biasa sekali ya, antara coach dan coachingnya. Sebelum menutup proses ini, saya mau bertanya beberapa hal. Ya, silakan Ibu. Terkait dengan proses coaching ini. Yang pertama, apa yang sudah Pak Olan lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke. Baik, pada yang pastinya ya Bu ya, pada coaching tadi saya ini bersama dengan Ibu Santi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Ya, alur tirta yang diharapkan di observasi sebelumnya tadi ya, yaitu tahap menanyakan tujuan, identifikasi dan rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach sendiri untuk mencari permasalahannya dan menemukan solusinya. Itu sih Ibu. Iya, memang saya lihat juga tadi alurnya sangat jelas. Dengan begitu rencananya juga nanti pasti berjalan dengan lancar. Baik, pertanyaan yang kedua, Pak Olan. Tadi proses coaching Pak Olan dan Ibu Santi ini saya sangat menikmati sekali. Ya. Mungkin karena kasusnya itu kasus-kasus yang sering terjadi di kita punya sekolah. Di sekolah ya betul. Iya, baik. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Olan? Kalau kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi ya proses alur tirta yang mungkin tadi sudah menggunakan proses alur tirta tapi mungkin belum maksimal. Jadi kedepannya lebih maksimal lagi supaya saya bisa menjadi coach bagi teman-teman untuk lebih baik lagi. Oke, seperti itu. Oke, luar biasa betul Pak Olan ini. Ya. Semoga Pak Olan, semoga semua rencana baik kita berjalan dengan lancar. Amin. Di kita punya lembaga masing-masing ataupun di kita punya tempat tinggal masing-masing. Baik Pak Olan, itu saja yang mau saya tanyakan. Terima kasih atas kesediaannya. Sampai jumpa. Selamat siang Ibu Jen, bagaimana kabarnya? Selamat siang Ibu Santi, saya kabar baik-baik. Ibu Santi, kabar? Luar biasa, saya juga baik-baik saja. Nah, begini Ibu Jen, sesuai kesepakatan. Jadi sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan ajukan pertanyaan kepada Ibu.
Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Oke. Baik Ibu Ijen, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Oke. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau apa belum? Kemudian dalam memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan itu adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Ibu hari ini? Baik, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan hari ini yang pertama tentu menghargai. Menghargai. Lalu yang kedua mendengarkan aktif. Lalu yang ketiga mendengarkan secara utuh, penuh, keseluruhan, dan yang keempat itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot Ibu. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Ibu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Baik, Ibu Santi, dari proses coaching kali ini, saya ingin proses coaching ini bisa menghasilkan solusi dari persoalan yang akan saya tanyakan, atau bisa menemukan langkah-langkah dengan alur yang baik untuk mengatasi dia punya persoalan nanti. Seperti itu. Baik Ibu, demikian dulu Ibu Ijen pra observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Baik, terima kasih Ibu Santi. Baik, selamat siang Pak Olan. Selamat siang Ibu Ijen. Bagaimana kabar Pak Olan? Baik sekali, puji Tuhan Ibu Ijen. Bagaimana kabarnya Ibu Ijen? Baik. Baik juga. Baik Pak Olan. Saya ini dipanggil oleh Pak Olan. Katanya mau mendiskusikan sesuatu. Baik, Pak Olan, apa yang mau Pak Olan bicarakan dengan saya? Baik Ibu Ijen. Jadi gini ya. Saya itu kan punya permasalahan ya Bu di kelas. Ada salah satu siswa saya itu, dia itu malas kayak datang sekolah. Dia akhirnya karena dia tidak datang sekolah itu kan banyak sekali tugas-tugas yang dia tidak pernah dia kerjakan. Kemudian dia juga jadinya ketinggalan pelajaran dengan teman-teman lain. Nah seperti itu kasusnya. Makanya dari kemarin-kemarin itu saya agak murung sekali. Saya berpikir tentang siswa tersebut. Gitu. Baik, iya polanya memang persoalan seperti itu. Hampir semua sekolah, mungkin semua sekolah, punya persoalan seperti itu. Dan terima kasih Pak Olan sudah mau memanggil saya untuk membicarakan ini. Baik Pak Olan, dari percakapan kita nanti siang ini, apa yang Pak Olan harapkan? Kalau berbicara tentang harapan saya dari pembicaraan kita hari ini Bu Ijen, dari percakapan kita khususnya, yang ingin saya dapatkan itu adalah solusi. Nah, solusi atas apa yang sedang saya alami dari siswa saya yang malas tadi ya. Kemudian bagaimana cara agar siswa tersebut bisa merubah perilakunya dan bisa dan sikap malasnya itu bisa hilang, kemudian bisa hadir di sekolah itu bersama teman-teman lain sehingga dia itu tidak ketinggalan lagi pelajaran, kemudian bisa ikut pelajaran bersama teman-teman lain dalam kelas. Seperti itu Ibu. Baik, itu tujuan yang mulia sekali Pak Olan ya. Baik, Pak Olan, kira-kira indikator rajin menurut Pak Olan itu seperti apa? Ya, terima kasih Ibu. Kalau indikator rajin menurut saya itu lebih khususnya kepada saya karena saya sedang mengalami kasus siswa tersebut adalah di mana rajin yang dalam artian seperti siswa itu sendiri bisa mengatur waktu dengan baik, mengatur waktu dengan baik sehingga dia bisa membagi waktunya antara sekolah dan juga di rumah. Kemudian bisa menghargai aturan sekolah, karena kita tahu sendiri bahwa aturan sekolah itu
yang mengharuskan kita untuk hadir di sekolah tepat waktu, kemudian mengikuti pelajaran bersama teman-teman. Kemudian satu lagi yaitu rasa pedulinya. Ya, dia harus memiliki sikap rasa peduli terhadap masa depannya. Karena semakin dia rajin, saya yakin masa depannya juga akan bagus. Karena sikap rajin akan mengantarkan dia ke masa depan yang lebih baik. Oke, seperti itu ya. Baik, kalau saya bisa tangkap ada 2 poin penting di pendapatnya Pak Olan, yaitu menghargai aturan dan rasa peduli. Iya, baik. Betul. Iya, Pak Olan. Berikut Pak Olan, berarti kira-kira yang Pak Olan akan lakukan untuk memenuhi indikatornya Pak Olan itu apa? Ya, untuk memenuhi indikator saya itu Ibu Izen, terima kasih dulu sudah bertanya seperti itu. Yang pasti, yang pertama itu saya akan membuat kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, sebelum saya membuat kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas ya, saya kan Ibu Izen juga tahu ya kesepakatan ataupun keyakinan kelas itu ya. Nah, karena siswa saya mungkin belum terlalu paham tentang kesepakatan keyakinan kelas, nah saya akan jelaskan dulu kepada mereka keyakinan kelas itu seperti apa. Kemudian melibatkan mereka untuk membuat kesepakatan maupun keyakinan kelas itu, supaya mereka bisa mengungkapkan ataupun mengeluarkan ide-ide mereka tentang kesepakatan yang mereka buat, sehingga dengan begitu mereka memiliki batasan-batasan tertentu dalam kelas. Kemudian kesepakatan yang sudah disepakati akan mau tidak mau harus ikuti ataupun ditaati karena mereka sendiri yang membuat karena kemudian mereka juga harus bertanggung jawab dengan kesepakatan yang mereka buat. Nah, kalau memang seperti itu nanti masih kurang, saya akan melakukan segitiga restitusi ya, di mana saya akan memanggil secara pribadi siswa tersebut, kemudian saya akan mencoba melakukan segitiga restitusi. Ya, seperti itu Ibu yang akan saya lakukan. Memang Pak Olan, menurut saya itu langkah yang tepat. Iya. Baik Pak Olan, dari 2 langkah tadi, kesepakatan dan kelas dan membuat segitiga restitusi, kapan mau dilaksanakan? Oke, baik Ibu. Kalau untuk pelaksanaannya sendiri, dari kedua kegiatan yang saya akan lakukan, yang dalam waktu dekat ini, yang pastinya saya akan buat kesepakatan kelas dulu ya, ataupun kegiatan kelas yang saya bilang tadi Ibu. Nah, setelah itu baru saya akan membuat melakukan segitiga restitusi. Tapi yang pertama nanti yang didahulukan yaitu membuat kesepakatan kelas dulu. Itu prioritasnya ya. Ya, itu skala prioritasnya saya membuat kesepakatan maupun keyakinan kelas. Oke, seperti itu. Oke, baik Pak Olan, sebagai bentuk komitmen tanggung jawab atas kegiatan ini ya Pak Olan ya. Katanya dalam waktu dekat membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kapan waktu yang Pak Olan tentukan? Kira-kira kapan waktu yang pas untuk membuat kesepakatan kelas? Ya, jadi karena anak ini sudah lama tidak aktif tidak aktif di sekolah, maksudnya dalam artian tidak hadir ya Ibu ya, tidak hadir, malas datang sekolah. Nah, otomatis kegiatan ini membuat kesepakatan kelas ini akan sesegera mungkin ya. Sesegera mungkin saya lakukan. Mudah-mudahan besok ketika saya masuk di kelasnya mereka, saya akan membuat kesepakatan ataupun keyakinan kelas itu. Besok Bu waktunya. Besok, luar biasa betul Pak Olan, hari ini kita ngobrol, esok langsung bikin aksi nyata. Siap. Ya, baik. Semoga kegiatan ini, proses ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapannya Pak Olan. Baik, Pak Olan, dari awal sampai sekarang, kalau bisa saya simpulkan bahwa Pak Olan akan membuat kesepakatan kelas dan tindak lanjut dari itu adalah membuat segitiga restitusi. Ya, kira-kira dari percakapannya kita siang ini, apa yang Pak Olan dapatkan? Ya, terima kasih Ibu Izen. Yang saya dapatkan dari percakapan kita siang ini yaitu solusi ya, bagaimana saya menemukan solusi dari apa yang terjadi saat ini ya, kasus yang terjadi dalam menghadapi kasus seperti ini ya. Dan kedepannya saya dapat mengetahui hal apa yang akan saya lakukan jika di kemudian hari itu saya memiliki masalah yang sama ya, yaitu tadi dengan membuat kesepakatan kelas ataupun membuat segitiga restitusi ya. Tingkatan akhirnya itu membuat segitiga restitusi. Nah, kemudian saya juga berterima kasih kepada Ibu Izen sudah mau menerima curhatan saya hari ini Ibu Izen. Nah, saya juga merasa
perbincangan kita pada hari ini sangat bermanfaat sekali untuk saya karena saya sedang mengalami ya kasus ini ya. Terima kasih Bu Irene. Iya, baik Pak Olan. Terima kasih kembali karena sudah mau percaya saya untuk mendengarkan keluh kesahnya Pak Olan. Nanti setelah Pak Olan melaksanakan kegiatan membuat kesepakatan kelas dan melakukan segitiga restitusi, semoga nanti ada perubahan, tapi saya yakin pasti ada perubahan positif, perubahan baik, serta memenuhi indikator yang diharapkan oleh Pak Olan. Kita nanti akan berbincang lagi, saya tunggu hal baiknya setelah Pak Olan menerapkan dua kegiatan tadi, kesepakatan kelas dan segitiga restitusi. Oke, Ibu ya. Ya mudah-mudahan nanti Ibu Ijen juga punya waktu, nanti saya akan sempatkan waktu untuk berbincang kembali ya. Jika nanti sudah melaksanakan kegiatan tersebut, kemudian saya akan bincang kembali kepada Ibu Ijen. Terima kasih atas waktunya Ibu Ijen. Terima kasih Pak Olan, sampai jumpa. Oke, baik Ibu Guru, tadi saya sudah amati, sudah Ibu dan Pak Olan tadi sudah melakukan percakapan coaching, dan sebelum penutupan saya mau memberikan beberapa pertanyaan juga. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, baik Ibu Santi, terima kasih karena sudah mengamati kami. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, bahkan sampai ke prosesnya nanti, proses tindak lanjutnya. Sehingga dengan menggunakan alur itu saya bisa menggali persoalannya si koci, tapi masih dengan perasaan yang nyaman, seperti itu. Oke, baik Bu Ijen. Menurut saya sebagai observer juga, tadi proses coaching Bu Ijen dan Pak Olan sudah berjalan dengan baik, dan akhirnya sudah selesai dengan alur Tirta. Dan juga Ibu Ijen sudah menggali dengan beberapa pertanyaan kepada Pak Olan sebagai coach, sehingga Pak Olan tadi bisa dengan mudah menemukan solusi dari masalahnya. Tuh. Kemudian pertanyaan yang terakhir Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Baik, menurut saya kompetensi yang harus dikembangkan lagi yaitu mendalami alur Tirta ini. Mungkin pertanyaan yang berbobotnya lebih banyak lagi, sehingga saya bisa menggali persoalan, dan mungkin dengan cara seperti itu Pak Olan bisa menemukan solusi dari kami punya percakapan. Menurut saya seperti itu. Baik Ibu, saya rasa sudah cukup. Saya ucapkan selamat dan